Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, Jaki Channel. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan berbagi tentang sapi lagi ya teman-teman. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya supaya kita tidak takut kepada sapi. Karena ada komentar di channel YouTube saya bahwa ada komentar begini, "Bang, saya akan merawat sapi atau ingin mempunyai sapi, tetapi saya takut kepada sapi karena bentuknya besar." Nah, seperti itu teman-teman komentarnya. Ya, kalau teman-teman takut kepada sapi karena bentuknya besar teman-teman. Tetapi kalau saya takut kepada yang bentuknya kecil. Ya, saya takut sama ulat teman-teman sampai sekarang. Tetapi kalau cuma takut kepada sapi, saya punya caranya agar teman-teman tidak takut kepada sapi. Begini teman-teman, sesuai pengalaman saya, kalau kita bekerja sebagai pegawai perusahaan atau sebagai pegawai negeri atau mungkin pedagang, ada saja kita ini ingin mempunyai penghasilan sampingan. Salah satunya adalah merawat sapi dengan cara dirawat sendiri atau digadokan. Ya, khususnya kalau dirawat sendiri, ya bagaimana kita merawat sapi teman-teman kalau kita takut sama yang kita rawat. Untuk itu melalui video ini saya akan berbagi sedikit cara untuk agar kita tidak takut kepada sapi. Agar kalau kita ingin merawat sapi, kita tidak ragu-ragu. Agar kalau kebetulan sapi kita lepas, kita tidak kerepotan, tidak kebingungan untuk mengatasi sapi yang sedang mengalami lepas tadi. Karena kalau kita merawat sapi, tentunya ya kita harus dekat dengan sapi. Kalau kita dekat dengan sapi, kita sayang sama sapi, maka sapi pun merasa sayang kepada kita. Berikut ini cara agar kita tidak takut kepada sapi. Yang pertama adalah carilah sapi yang diikat ya teman-teman, seperti di gambar saya ini. Jadi jangan mendekati sapi yang posisi di luar teman-teman, karena lebih leluasa. Jadi usahakan mendekat kepada sapi yang posisinya terikat seperti ini. Bisa sapi orang tua kita, tetangga kita, atau siapapun teman-teman. Kemudian selanjutnya silakan dikasih rumput sehelai saja teman-teman. Kasihlah rumput sehelai saja secara berulang-ulang. Jangan dipegang teman-teman. Berilah rumput berulang-ulang, satu helai saja. Begitu seterusnya teman-teman. Kemudian kalau sudah berani, besoknya datang lagi, dikasih lagi teman-teman. Rumput satu helai, diberi lagi satu helai lagi. Nah, di situ teman-teman berani enggak memegang bagian kepala sapi, terutama batuknya teman-teman, atau yang lain bagian depan. Kalau belum berani, ya cukup dikasih rumput saja teman-teman. Satu helai dikasih lagi, satu helai dikasih lagi. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, kalau sudah betul-betul berani teman-teman memegang kepalanya, selanjutnya peganglah bagian kepala yang lain. Bagian-bagian yang lain, misalnya janggutnya, pipinya, matanya, ya dilus-lus teman-teman. Kalau sudah berani memegang bagian-bagian kepalanya teman-teman, silakan dilanjut dengan memegang bagian pundaknya, kemudian bagian punggung sebelah depan dan ke belakang, dan seterusnya teman-teman. Yang penting di areal badan saja, jangan ekornya teman-teman. Jadi badannya, matanya, kupingnya, dan seterusnya itu dipegangi teman-teman. Nah, dari situ teman-teman tidak akan takut lagi. Tapi berawal dari kasih makan satu helai rumput teman-teman. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Insya Allah teman-teman tidak akan takut lagi sama sapi. Dan kalau sudah tidak takut lagi sama sapi, silakan mulai merawat sapi sebagai pekerjaan sampingan. Silakan diawali dari merawat sapi, dari sapi yang biasa-biasa saja teman-teman. Sapi yang murah-murah, yang penting sehat. Oke teman-teman, itu tadi ya video saya untuk kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.